Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, ya kita lanjutkan pertemuan kita ya, mumpung menjelang mendekati libur ya. Nah, tadi karena pagi saya itu harus rapat bersama Polda, jadi kita nggak sempat tadi pagi. Karena kita gabung kelasnya ini dengan kelas kelas B, kelas A dan kelas B. Ya, dan juga mungkin sebagian mungkin ada satu dua orang yang ya mungkin sudah pada mudik ya sudah keburu pesan tiket ya. Lebih efektif kita kuliah secara online gitu ya. Oke, dari rancangan perkuliahan kita, maka pertemuan hari ini adalah tentang eh, identifikasi, asesmen, mitigasi, dan kontrol dari bahaya fisikal dan mekanikal. Ya. Sorry, bukan ini. Tantan. Lifting ya. Nah, tentang mekanik hazard dan machine safeguarding. Kita belajari tentang bagaimana memitigasi, mengidentifikasi, dan melakukan pencegahan dari bahaya mekanikal, ya, bahaya mekanis. Ya. Nah, apa itu bahaya mekanis? Bahaya mekanis, bahaya yang ditimbulkan dari peralatan. Nah, dalam mempelajarinya, kita akan mempelajari tentang definisi safeguarding atau safeguarding itu alat pelindung atau alat keselamatan di permesinan ya. Risk assessment ya, resiko penilaian resiko di operasional mesin. Feeding and ejection system ya, umpan memasukkan dan mengeluarkan bahan dari material atau yang sesuatu yang dimasukkan dan dikeluarkan oleh permesinan. Point of operation device, alat-alat ya, salah satu alatnya adalah point of operation device, alat untuk titik di mana mesin itu beroperasi. OSAS requirement ya, OSA telah memberikan guideline apa aja yang harus dibutuhkan, kebutuhan-kebutuhannya untuk machine guarding. Common mechanical injuries, ya, injuries atau terluka atau cedera yang umumnya yang terjadi secara mekanikal ya, dan sebagainya. Nah, common mechanical injuries ya, apa cedera yang biasanya sering terjadi di permesinan atau bahaya-bahaya secara mekanis ya, ini karena terjadinya interaksi antara operator atau orang kerja dengan alatnya atau mesinnya ya. Baik itu saat dia mengebor, memotong ya, memukul, menekan dan sebagainya. Terluka atau injurisnya terjadi apabila mesin-mesin yang punya fungsi itu terjadi interaksi atau kontak dengan seseorang. Nah, sehingga perlu bagaimana mencegah dan mengatasinya atau memitigasi agar tidak terjadi kontak atau minimal kontak yang terjadi tidak mengakibatkan injuries. Nah, yang sering terjadi ada cutting and tearing, ya, terpotong dan tergores atau teriris, shearing, ya, tersobek, crushing, hancur, ya, straining and spraining, bengkok, ya, puncturing, pukulan. Ya. Nah, ini yang beberapa terjadi, yang sering terjadi di permesinan-permesinan atau menjadi bahaya mekanik. Cutting and tearing. Nah,
terjadi karena terpotong ketika bagian tubuh kita bersentuhan dengan ujung yang tajam. Mungkin kalian waktu semester 4 ada ikut prosman ya, proses manufaktur. Nah, ada proses mengebor, membubut, yaitu bagian dari material yang dikikis atau yang dipotong dengan menggunakan alat. Atau benda-benda tajam lainnya yang digunakan untuk memotong atau mengiris sebuah material. Bahaya terpotong ini, bahaya cutting dan tearing, itu terjadi kalau tangan kita atau bagian tubuh kita menyentuh bagian yang tajam. Yang paling dominan misalkan kita di dapur, ibu-ibu misalkan, atau lagi masak, teriris pisau. Ya. Apalagi terkena gergaji. Nah, setiap benda yang tajam yang terkena sama bagian tubuh kita, maka itu disebut terpotong. Yaitu lapisan luar di tubuh manusia, ya paling luar tubuh manusia adalah kulit, ya. Mulai dari epidermis, lapisan luar kulit, ya, epidermis bagian dalam, bagian kapiler, pembuluh darah, arteri, vena, pembuluh darah yang mengeluarkan darah. Ini yang terkena benda tajam tadi. Nah, cuman resikonya, dampaknya atau fatality-nya seberapa besar lapisan kulit atau bagian tubuh kita yang terkena. Ya kalau kenanya cuman sedikit saja di bagian kulit luar ya mungkin hanya teriris aja gitu ya. Tapi kalau sampai dia terkena daging sampai pembuluh darah, nah itu ya seperti kita tingkat keseriusannya ya sejauh mana benda tajam tadi dapat memotong atau merobek kulit, ya, seberapa banyak rusak terjadinya pada bagian tubuh kita, apakah kena hanya kulit saja, arteri luar, atau sampai kena otot, atau bahkan sampai menyentuh ke bagian tulang. Nah, ini bahaya yang terjadi, salah satunya adalah bahaya cutting ya atau terpotong. Bahaya lainnya adalah bahaya shearing. Ya. Untuk kita bisa tahu apa itu shearing, bayangin aja itu gunting atau pemotong kertas. Nah, yaitu adanya daya dari dua bilah, ya, dua bilah benda ya yang saling dua benda yang saling menyilang, di tengah-tengahnya ada material yang membuat material tadi itu terpotong. Nah, bayangin aja itu yang disebut shearing. Nah, kalau ada benda ya kalau gunting bisa memotong kertas, ada juga alat untuk memotong logam, plastik dan sebagainya. Nah, tidak menutup kemungkinan ya tangan atau bagian tubuh kita juga bisa terkena bahaya terpotong ini atau bahaya shearing ini jika bagian tubuh kita ada di antara dua buah benda tersebut, ya. Dulu kalau belum terjadinya reformasi atau perubahan-perubahan ilmu tentang permesinan dan teknologi-teknologi tertentu dan juga bagian dari konsentrasi dari
keilmuan K3, mungkin mesin adalah sebagai alat pemutus jari atau tangan orang. Dengan adanya K3, dengan adanya aturan, dengan ditingkatkannya teknologi, maka ini sudah cukup untuk menyelamatkan atau memutus, ya, memutus rangkaian-rangkaian mesin menjadi penyebab hilangnya jari seseorang. Misalkan kayak montir, ya, lagi memperbaiki, tahu-tahu masuk ke dalam mesin, ya, jarinya hilang atau jarinya putus, ya. Nah, sehingga apa yang harus kita kerjakan, yaitu membuat penyesuaian atau menempatkan benda-benda atau bahan-bahan pada posisinya, yang sehingga ketika kita mengaktifkan alat kerjanya yang memiliki pisau atau bilah, ya, kita harus menghindari tangan kita, ya, agar tangan kita tidak menjadi umpan atau material yang dioperasikan oleh mesin tersebut, ya. Seumpama tadi alat pemotong besi, jangan sampai tangan kita adalah besi yang akan terus dipotong gitu. Jadi prosedurnya ya membuat penyesuaian bagaimana kita bisa menempatkan material-material menghindarkan tangan kita sebelum mata bilah pisau pemotong melakukan fungsinya. Bahaya yang lainnya ada crushing. Crushing ini terjadi akibat kalau tadi ya berada di dua antara mata atau dua bilah yang membuat tangan kita terpotong atau benda kita, sesuatu itu terpotong. Crushing itu terjepit di antara dua benda, ya, yang memiliki titik jepit. Biasanya titik jepit ini benda tadi ini benda keras yang membuat titik jepit apapun di dalam yang terjepit akan menghancurkan atau dihancurkan oleh dua benda ini. Nah, contohnya gear, ya, gear ketemu gear, ya, saling berputar. Nah, kita memasukkan sesuatu di antara dua gear itu, maka benda tadi itu bisa dijepit dan akhirnya menghancurkan atau dihancurkan oleh dua benda keras tersebut. Nah, kalau di tubuh kita atau di manusia cederanya apabila salah satu atau bagian tubuh kita terjebak di antara dua permukaan keras tersebut, ya, secara progresif bergerak bersamaan. Jadi dua ini harus punya gerakan yang sama sehingga menjepit dan menghancurkan apapun yang ada di antara. Bahaya ini dapat dibagi menjadi dua kategori, ada titik jepit dan ada titik running. Ya. Titik jepit atau nip point, ya, ini nip pointnya. Ya. Ada sudut di antara dua celah benda yang saling berhimpitan. Ya. Nah, ini misalkan bola dengan bola atau roller dengan roller, ya. Bisa juga dengan gear dan rantai. Ini celah-celah inilah yang menjadikan titik jepit material atau benda yang dapat dihancurkan ketika berada di tengah-tengah kedua benda tersebut. Hampir sama kayak crushing tadi, ya, ada juga breaking. Ya. Breaking digunakan untuk mengubah bentuk bahan teknik yang dapat menyebabkan patah tulang. Ya. Prosesnya sama, yaitu menghancurkan sesuatu mesin yang dapat menghancurkan benda-benda, apalagi benda keras. Ya, kalau benda keras saja bisa dihancurkan, apalagi benda-benda yang lunak. Ya. Nah, sehingga mengakibatkan kalau di tubuh kita, di manusia, menjadi remuk atau disebut fracture, ya, hancur. Ya. Fracture dapat diklasifikasikan, ya, secara sederhana, majemuk, lengkap, dan tidak lengkap. Ya. Yang secara sederhana, patah tulang yang tidak menusuk kulit. Artinya patahnya seperti patah dua, cek, patah gitu. Ya. Fraktur majemuk, patah tulang yang telah menembus jaringan kulit dan kulit di sekitarnya. Patah, tapi keluar sampai kulitnya. Ya. Fraktur lengkap, bagian tulang yang terkena menjadi dua atau lebih bagian yang terpisah. Jadi itu remuknya lebih dari dua bagian. Fraktur tidak lengkap
maka meninggalkan tulang yang dalam satu potongan tetapi tidak retak. Artinya patah saja, sisanya dia tidak retak, ya, tapi dia menyebabkan patah saja. Nah, ini breaking atau hancur. Yang lainnya adalah ini yang paling sering, ya, mengejam atau terkilir, ya, karena terlalu banyak otot yang kita gunakan, terlalu besar otot yang kita pakai. Nah, sehingga mengakibatkan otot kita terlalu berkontraksi, otot kita terlalu banyak mengejamnya, atau terlalu banyak tarikannya, sehingga sering mengakibatkan kejang otot, atau sobek otot, ya. Atau kalau di dalam tulang sering mengakibatkan keseleo ataupun terkilir. Banyak situasi dalam lingkungan industri ketika ketegangan otot atau keseleo pada ligamen mungkin itu terjadi karena otot terlalu banyak meregang atau terlalu banyak sobekan. Keseleo ini hasil dari ligamen yang sobek pada sendi. Strain dan keseleo dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri hebat. Biasanya sering terjadi pada orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan secara fisik, ya, mengangkat, ya, berdiri, atau lebih banyak mengeluarkan tenaga ototnya daripada relaksasi ototnya. Jadi ketika ototnya terlalu banyak bekerja atau bekerja terlalu berat, maka itu ototnya akan bisa sobek atau dia bisa menghasilkan regangan atau tegangan yang terlalu tinggi sehingga adanya dampak pada otot tersebut menjadi strain, ya, atau menjadi nyeri yang cukup kita rasa sakit yang lumayan hebat, ya. Nah, bayangin aja misalkan kita punya satu benda, ya, benda apapun lah gitu, ya, kita pegang selama kita mampu, ya. Misalkan 5 menit masih aman, 10 menit masih aman, 15 menit udah mulai. Ya, karena otot kita sudah terlalu banyak melakukan peregangan atau tegangan. Nah, sehingga otot tadi sobek. Atau otot tadi sudah tidak kuat atau tidak mampu untuk melakukan kontraksinya lagi. Sehingga kita akan merasakan kesemutan, keseleo, apalagi, ya, pokoknya nyeri yang cukup, ya, rasa yang tidak nyaman, yang sangat sangat tidak nyaman di bagian tubuh tersebut. Ada lagi puncuring, ya. Kalau kita belajar Prosman itu kan ada alat pancing, ya, alat untuk menekan atau menusuk atau membuat lubang dan sebagainya. Nah, di dalam bahaya mekanik ada juga bahaya terkibat bahaya puncuring, yaitu mesin pancing, ya. Mesin pancing ini ya mesin pukulan, ya, tumbukan yang membuat dengan tekanan tertentu, dengan kekuatan tertentu, gaya tertentu yang menghasilkan gaya tumbukan atau tekanan yang kuat, ya, sehingga bisa menembus material, ya. Contohnya kayak paku menembus kayu gitu. Nah, pancing ini bukan pancing alat pancing ikan gitu, ya, tapi punch, ya, punch. Pukulan yang bisa menusuk gitu, ya. Ini, ya, memiliki alat tajam yang dapat menusuk bagian tubuh kita jika tindakan pencegahan keamanan tidak diperhatikan atau jika perlindungan yang tidak tepat, ya. Biasanya apa? Kalau ibu-ibu di alat mesin jahit, ya, lagi pasang benang, tiba-tiba jarumnya bergerak, ya, sehingga tertusuk, ya. Para pekerja sedang melakukan pemaluan atau ketok palu, menancapkan paku, tahu-tahu pakunya ketancap di tangannya dan sebagainya. Tusukan ini terjadi ketika suatu benda menembus langsung ke dalam tubuh, ya, dan lurus keluar, ya, sampai dia menembus keluar, yang menciptakan luka dalam bentuk benda yang menembus. Bahaya terbesar dengan luka tusukan adalah potensi kerusakan organ dalam. Ya, bahayanya apa? Mungkin di luar bisa diobati, tapi di dalam ini sudah rusak, ya. Apakah tulangnya yang rusak, ligamennya yang rusak dan sebagainya. Nah, ini kerusakannya ada di
organ dalamnya. Nah, sehingga ya perlu adanya safeguarding. Apa itu safeguarding? Yaitu perlindungan mesin untuk meminimalkan resiko kecelakaan akibat kontak dengan operator mesin. Karena tadi bahaya mekanik terjadi akibat adanya kontak dengan peralatan dan mesin tersebut, maka safeguarding dibuat atau di require agar menghindari kontak. Ya. Misalkan tadi crashing, tangan kita jangan tangan kita jangan sampai masuk ke hip point. Nah, berarti ada sesuatu yang menghalangi, jangan sampai tangan kita masuk ke dalam hip point. Kena pancing atau tangan kita tertusuk, terpukul ya dengan mesin tertentu. Ya, jangan sampai tangan kita masuk ke dalam area alat tersebut bekerja. Nah, maka disebut safeguarding. Alat yang memisahkan atau yang menghindari kontak langsung antara mesin dengan operator. Kontaknya bisa seperti apa? Seseorang yang melakukan kontak dengan mesin karena kurang perhatian, ya karena dia dah terlalu lelah, karena dia terdistrak, terganggu, ya. Karena dia pengen tahu, pengen coba-coba, atau dia iseng-iseng. Nah, iseng-iseng. Ini apa ya, tahu-tahu kena tangannya. Atau dia lagi kerja, tiba-tiba dikagetin, menjadi gangguan, kaget, sehingga nggak sengaja tangannya tersentuh atau kontak dengan mesinnya. Ya. Atau ya karena lelah, udah lelah, hilang konsentrasi, seharusnya dia memegang apa, malah dia megangnya mesin. Nah, ini bisa terjadi kontak ya dengan seseorang dengan mesin. Kalau dari mesin apa? Adanya serpihan logam yang terbang, ya, percikan kimia, logam yang panas, bantingan gergaji atau sesuatu yang dipotong tiba-tiba pecah, ya. Ya, kalau banyak yang biasa tuh tukang itu pakai mesin gerinda tuh, gerinda untuk motong besi. Itu kalau nggak benar cara motongnya miring-miring, itu mengakibatkan lempengan mata gerindanya itu tidak presisi dan pecah. Pecahnya itu bisa terbang ya, ada terbang itu bisa mencelat ya, atau apa ya bahasanya ya, kalau begitu apa toh pecah terus kayak terpercik gitu ya. Nah, itu dari mesin menjadi kontak kepada manusia atau pada operator. Nah, atau disebabkan oleh yang lain, yaitu akibat langsung dari kerusakan mesin, termasuk kegagalan mekanik dari listrik. Nah, ini safeguarding perlu agar tidak terjadinya kontak antara operator dan mesin, baik itu diakibatkan oleh si operatornya maupun dari si mesinnya. OSA membutuhkan apa atau memerintahkan apa untuk membuat machine guarding? Standar OSA memuat persyaratan yaitu 29 CFR 1910-212 yang mana berfokus pada persyaratan OSA untuk semua industri. Ya. Tipe-tipenya, one or more method of machine guarding must be provided to protect people from such point of operation hazard as nip points, rotating parts, flying chip, and spark. Ya. Di mana diperintahkan atau disyaratnya adalah untuk memberikan atau disediakan sesuatu yang melindungi manusia dari poin-poin yang membahayakan seperti nip point, ya, rotating parts, benda yang berputar, flying chip, serpihan yang terbang, maupun spark, percikan-percikan. Nah, ini yang di-require oleh OSA apabila ada mesin-mesin yang menghasilkan bahaya mekanik untuk dapat melindungi dari kontak tersebut. Nah, point of operation-nya refers to area on the machine where work is performed on the material being processed. Poin operasi itu apa? Posisi di mana operasi, yaitu benda atau material yang dilakukan, mesin bekerja untuk memproses tersebut, mesin bekerja atau performance mesin untuk melakukan proses terhadap material tersebut. Misalkan kita bilang blender ya,
mesinnya itu bilah pisau yang berputar ya. Di mana point of operation-nya? Nah, itu di dalam tabung yang ada mesin bilahnya itu. Nah, itu adalah bagian mesin bekerja atau area mesin saat bekerja atau berperformance untuk melakukan proses di mana material yang dilakukan diproseskan. Nah, example of the point operation machine guards are barriers, two-hand switch, and tripping device, and electronic sensor. Apa contoh-contohnya kita membuat safeguarding dari point of operation, yaitu bisa barrier atau penghalang. Bisa juga two-hand switch, dua tombol, ya, tripping device, dan electronic sensors. Pak, seperti apa Pak bentuknya? Oke, kita coba lihat satu-satu. Nah, ini dibaca aja nanti tipe-tipenya ya, requirement-nya, matching guard seperti apa, guarding point of operation apa, point of operation guarding-nya apa, exposure dari blade atau bilah pisau apa, anchor fixed machinery apa, atau apa namanya dudukan atau anchor itu apa ya namanya, sesuatu mesin itu supaya nggak bergerak, dipatenkan, didiamkan di satu tempat, itu anchoring. Nah, kita coba lihat apa saja sih. Risk assessment-nya dulu. Risk assessment-nya apa? Yaitu penilaian dalam konteks ini, proses mengukur tingkat resiko yang terkait dengan pengoperasian mesin yang diberikan. Harus menjadi proses yang terstruktur dan sistematis yang menjawab 4 pertanyaan. Paling tidak, mesin tadi ini seberapa parah potensi yang bisa mengakibatkan cedera. Nah, seumpama mesinnya tadi mesin yang memotong material. Ya, ini kalau tangan kita yang memotong besi lah, atau memotong plat besi. Kalau tangan plat besi aja kepotong, bagaimana dengan tangan kita? Tangan kita pasti juga bisa terpotong. Seberapa parah potensi cedera? Ya, itu bisa memutuskan jari misalkan. Nah, tinggal kita hitung aja, oh parahnya atau severity-nya segini. Yang kedua, seberapa sering karyawan itu terpapar bahaya secara potensial? Ya, kalau karyawannya itu setiap hari bekerjanya di bidang itu, dan itu aja yang dia kerjakan, maka semakin banyak paparan yang bisa terpapar olehnya. Bagaimana memungkinkan menghindari bahaya itu terjadi? Bisa nggak caranya untuk menghindari tersebut? Ya, seharusnya semua bahaya itu ada manajemen resikonya, kan kita pakai hierarki kontrolnya. Apa kemungkinan cedera jika sistem kontrol keselamatan gagal? Kalau kita bisa pakai ya hierarki kontrol dan kira-kira gagal nggak atau berfungsi nggak pengendaliannya? Dan kalau pengendalian kita gagal, seberapa besar kemungkinan cederanya? Nah, ini yang akan kita risk assessment ya dari sebuah permesinan. Nah, sebenarnya mirip seperti kita pakai FTA atau pakai ETA, kita akan melihat seberapa besar kemungkinan, seberapa besar tingkat keparahan, seberapa besar kemungkinan terjadi apabila udah kita protek. Ya. Nah, kita bisa menghitung, ya, sehingga kita bisa tahu, maka nilai risk assessment-nya apakah dia tinggi atau kecil. Nah, kita bisa melihat dari S, ya, tingkat keparahannya. Yang kedua, F, dari tingkat frekuensi terpaparnya. Terus dari 3, P, possibility-nya atau probability-nya, ya, kemungkinan terjadinya. Yang keempat, L, kemungkinan itu terjadi kembali. Ya. Nah, ini kita bisa hitung nanti, maka dia akan berada di skor yang berapa. Gitu ya. Sehingga nanti nilainya adalah B itu paling kecil atau 4 paling tinggi. Ya. Sehingga paling tinggi itu berarti kita harus berupaya untuk bagaimana mencari pencegahannya. Gitu. Kalau B berarti ya dia tidak apa-apa atau masih dapat dimaklumi gitu ya, atau masih dapat diterima.
Nah, untuk membuat safeguarding, bagaimana desain yang dimintakan? Yaitu bisa prevent kontak, mencegah ya terjadinya kontak, be secure and durable, dapat meningkatkan keselamatan dan berdurasi panjang. Nah, protect against failing object, dapat mencegah terbangnya sesuatu benda dari objek atau mesin tersebut ya, atau percikan atau serpihan. Create no new hazard, jangan sampai apa yang kita buat hilang hazard pertama tapi muncul hazard yang baru ya. Create no interference ya, alat yang kita buat atau safeguarding yang dibuat atau disusun tidak dapat diintervensi atau jangan sampai dirusak sama orang lain. Dan allow safe maintenance, dan bisa dilakukan perbaikan dan perawatan. Paling tidak ini yang dimintakan syarat dalam membuat safeguarding dari sebuah permesinan. Point of operation guard-nya, oke, nanti dicek saja, ini nanti bisa dibaca. Oke, ini kita bahas satu-satu. Point of operation guard yaitu ada 3 tipe ya, di mana masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tipe pertama, tipe fixed guard atau perlindungan yang tetap, yang permanen, yaitu menyediakan sesuatu penghalang secara permanen antara pekerja dengan point of operation-nya. Pekerja dengan di mana lokasi mesin itu melakukan operasinya, maka di situ ada barrier atau penghalang secara permanen. Interlock guard yaitu shut down the machine when the guard is not securely in a place or disengaged. Yaitu di mana guarding atau pelindung ya dilakukan secara otomatis akan menghentikan proses permesinan jika terjadi sesuatu yang tidak aman. Dan yang ketiga, adjustable ya, dapat dirubah-rubah, yaitu memberikan barrier atau perlindungan atau penghalang dari berbagai macam jenis untuk berbagai macam jenis hazard ya. Jadi kalau hazardnya mesinnya tadi bahayanya tentang A, maka dia bisa pakai barrier A. Kalau dia nanti tiba-tiba bisa muncul bahaya B, maka barrier atau safeguardingnya bisa pakai versi B. Ya. Jadi dia bisa merubah-rubah sesuai dengan apa bahayanya. Nah, contohnya misalkan ini mesin ada di dalam sini, atau mesin bekerja di area sini, maka diberikanlah pelindung kaca secara permanen ya. Ini secara ya. Jadi ketika misalkan mesin sedang bekerja, maka dia tidak akan membuat kontak antara mesin di mana mesin bekerja dengan pekerjanya. Nah, mesin ini akan berhenti bekerja apabila pintu ini dibuka. Ya. Pintu ini dibuka berarti ada sesuatu yang memberikan intervensi kepada mesin ini, atau ada upaya untuk mensabotase, ada orang yang bisa masuk ke dalam area point of operation, sehingga mesin disuruh shutdown atau suruh berhenti, akan suruh stop. Nah, kalau ininya terbuka, mesin masih bekerja, maka kemungkinan ya baik itu dari si mesin maupun si manusia bisa terjadi kontak karena penghalangnya sudah terbuka. Contoh yang paling sederhana biasanya di mesin cuci. Ya. Mesin cuci ketika berputar, ya kita membuka pintu, ya pintu mesin cucinya, maka mesin cuci itu off, langsung berhenti. Kenapa? Karena mencegah kalau dia bisa dibuka dan masih bekerja beroperasi, bagaimana kalau tiba-tiba datang anak kecil, ya buka penasaran apa itu, masukin tangannya, lama-lama dia terputar dan masuk kesedot ke dalam mesin. Padahal barriernya, tutupannya itu adalah sebagai barrier, sebagai safeguard, agar mencegah atau menghalangi kontak antara si pekerja atau si orang dengan si mesin tadi. Kalau mesinnya dibuka, berarti ada yang menginterupsi atau ada yang mengganggu sehingga mesin dibuat off ketika dia di open.
Misal kayak di sepeda motor yang ada di Honda ya, kalau di Yamaha kayaknya belum. Mesin akan berhenti jika standarnya diturunkan. Kenapa? Kalau standar diturunkan, bisa jadi nanti lagi melaju, tiba-tiba standarnya menyentuh batu, atau ketika kita belok standarnya kena tanah sehingga terjadi arah balik ya, terbalik motornya dan sebagainya. Nah, ini pencegahannya apabila safeguardingnya dikacaukan atau dirusak atau diganggu, maka mesin diberhentikan. Nah, in order of this shearing to machine to cut, both the foot pedal and the hand button must be engaged. Nah, di sini bagiannya apa? Mesin yang melakukan pekerjaan untuk shearing, untuk memotong plat besi, ya, akan aktif bekerja apabila tangan kita dan kaki kita sama-sama memberikan gerakan untuk mengoperasikan. Artinya apa? Jangan nanti kalau kita operasikan, misalkan seperti mesin jahit ya, kan operasinya pakai kaki ya, tapi tangan kita masih bebas. Nah, tangan kita bisa saja masuk ke area jarum ya, sehingga bisa ketusuk. Tapi safeguarding yang di sini gimana? Supaya tangan ini tidak menjadi bagian yang menjadi kontak dengan mesin, maka kaki dan tangan harus sama-sama melakukan aktivasi aktivasi di si mesin. Jadi kalau entah tangannya atau kakinya tidak melakukan aktivasi, maka mesin tidak bekerja. Karena dikhawatirkan kalau salah satu aja bisa mengaktifasi, nanti salah satu bagian yang lain bisa menyentuh atau melakukan terjadi kontak dengan si mesin tersebut. Nah, ini sama mirip dengan two hand control. Nah, two hand control itu seperti ini, two hand control. Nah, two hand control, jadi memastikan tangannya itu tidak ada di area tempat bekerja, maka tangannya kiri kanan itu harus dua-duanya harus ada di bagian tombol. Kalau salah satunya pencet, salah satunya enggak, maka tidak aktif. Karena takutnya satu tangan tombol, satu tangan lagi bisa bergerak ke area mesin atau ke area tempat mesin bekerja, point of operation-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ya, this door protects the operator in the event and exploding or shattering grinding wheels. Ya. Ini untuk menutup ya agar tidak terjadinya percikan atau serpihan yang dihasilkan dari mesin grinding ya, atau mesin penghalus atau mesin gerinda yang ada di mesin ini, sehingga inilah yang menjadi safeguarding supaya tangannya tadi tidak kontak kepada alatnya atau mesinnya, atau serpihan dari mesin tidak mengenai atau memberikan kontak kepada pekerjanya. Nah, dengan memberikan tutup pintu sebagai protek, sebagai pelindung. Ada juga secara photoelectric device. Ya, artinya ketika mesin bekerja, ini ada sensor yang jika ada orang melewati sensor, berarti ada orang yang sedang menuju ke tempat bahaya ketika mesin sedang bekerja. Maka dengan adanya photoelectric device ini, siapapun yang menyentuh atau setiap sesuatu yang melewati bidang cahaya ini, mengusik atau terganggu, adanya bayangan atau terhalang cahaya ini, berarti mesin langsung segera off. Ya. Karena untuk mencegah ada orang yang sampai melaju ke mesin. Jadi sebelum sampai ke mesin, mengenai sensor ini, ada yang menembusnya, maka mesin off, daripada dia langsung laju ke mesin saat mesin masih hidup. Nah, perangkat optik yang mematikan mesin setiap kali bidang cahaya kena rusak atau kena penghalang. Dan juga radio frequency device, ya. Alat yang kapasitasnya melakukan pengiriman terhadap mesin jika kapasitansi terganggu oleh tubuh pekerja atau benda yang lain. Jadi ini sesuatu ketika materialnya seharusnya material apa, ya. Tahu ada benda asing, misalkan terdetek itu tangan manusia, bagian tubuh operator, maka membuat si
mesin akan mengerem, menghentikan operasinya. Karena dia tahu yang dia baca sensor, ya, sensor membaca itu bukan material yang harus dikerjakan oleh si mesin. Nah, tapi ada material yang lain, entah itu tangan, entah itu bagian tubuh, dan sebagainya. Nah, sehingga mesin bisa mati dan tidak terjadinya kontak antara pekerja dengan mesin. Ada juga pullback, ya. Pullback ini secara mekanisasi ketika alat sedang bekerja, maka dia akan menarik tangannya. Untuk apa? Agar tangan kita ini jangan sampai masuk ke dari area point of operation, area bekerja si mesin. Saat mesin hendak masuk ke bagian area operationnya, tangannya secara otomatis tertarik, ya. Jadi mekanisme benda turun, mesin turun, turunnya mesin, ya, ada tali yang mengikat tangan sehingga ketika mesin turun, ini tali ini tertarik. Begitu mesinnya naik ke atas, tangannya sudah longgar lagi. Mau masuk ke bawah, ke dalam mesin, ya nggak apa-apa. Tapi ketika mesinnya hendak turun, supaya dia nggak lupa bahwasanya ini sebentar lagi mesin mau bekerja, maka saat mesinnya sedang turun atau alatnya turun, maka ini akan tertarik. Ya, akan tertarik supaya dia tidak berada di dalam posisi point of operation. Bilah kotak yang hanya memungkinkan jumlah gerakan tertentu para pekerja dan bahaya. Artinya gerakan-gerakan tertentu yang boleh ada di dalam mesin tersebut. Ya. Nah, satu lagi pullback, ya, menarik tangan operator keluar dari zona bahaya saat mesin mulai berputar. Ketika mulai berputar, menjalankan operasinya, tangannya tarik. Begitu putarannya balik, tangannya boleh longgar lagi. Nah, seperti itu seterusnya. Restraint device, yaitu tangan operatornya di hold, ya, sebatas jangan sampai masuk ke dalam. Jadi umpama materialnya dia masukin di bidang mesin, nah tangannya dibatasi, gerakan tangannya tidak sampai masuk ke dalam mesin. Jadi ada tali atau pengikat agar tangannya tidak sampai menerobos masuk ke dalam mesin. Ini tadi safety tip to hand control, ya, to hand control tadi dua 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 tangan harus melakukan aktivasi secara bersamaan. Kalau salah satu aja maka tangan mesin tidak beroperasi. Karena untuk memastikan supaya si tangan tidak berada di dalam area mesin bekerja point of operation. Jadi tangannya harus benar-benar berada di tempat yang aman, yaitu di dua tombol yang harus dia tekan bersamaan. Bisa juga dengan gates atau gerbang, ya, agar menjadi penghalang antara bagian mana yang berbahaya, mana bagian tempat para pekerja. Artinya ada area tertentu yang dibatasi, itu tidak boleh masuk. Biasanya seperti zona dilarang, ya. Ini batas pekerja sebelah sini, mesin sebelah sini. Jadi tidak tidak mencampuri posisi mesin dan manusia. Jadi dibatasi dengan batas, ya, atau gerbang. Oke, kita lihat contohnya, ya, contohnya. Nah, saya coba buka. Hmm, Contoh, bla 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 bla. Oke, yang ini tadi belum terjelaskan. Sebentar. Yang safety trip device, ya, yaitu
strip wires, strip rods, any body bars. Unit trip adalah bagian dari pemutus sirkuit yang membuka sirkuit jika terjadi kelebihan beban thermal, korsleting, atau ada gangguan. Sehingga dia ketika terganggu sesuatu yang nggak sesuai, maka mesin langsung cut, langsung off gitu ya. Nah, ini saya coba ambil contoh. Kita contoh two hand control. Two hand control kurang lebih seperti ini kan, Bang. Kita digambar, tapi ini dalam bentuk videonya seperti ini. Mesin akan bekerja apabila dua-dua tombolnya diaktifkan. Kalau salah satu aja, mesin tidak bisa diaktifkan. Supaya apa? Memastikan tangannya tidak berada di bagian point of operation, tidak di bagian area kerjanya mesin. Jadi kalau satu aja, khawatirnya satu tangan ada di dalam sini. Sehingga harus kedua-dua tangan supaya mesin bisa bekerja. Dengan kedua-dua tangan ditekan, artinya memastikan tangannya tidak berada di bagian point of operation. Nah, itu salah satu contoh di bagian point of operation. Oke, kita lihat yang lain, contoh dari safety trip device ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini mesin menggergaji kayu. Tapi ketika dia melihat ini bukan kayu, maka mesin akan berhenti secara otomatis dengan memutus sirkuit agar mesin dapat dihentikan. Ini kalau kayu bisa dipotong ya, kalau kayu enak terpotongnya. Kayu aja mudah dipotong, apalagi tangan manusia ya, sangat mudah dilumat atau dipotong. Tapi bagaimana supaya mencegah agar tangan manusia tidak terpotong? Nah, makanya alat tadi ini untuk memutus sensor yang memberitahukan bahwasanya itu bukan material kayu yang harus dipotong. Maka sekian seperkian milidetik ya, mesin akan mengaktifkan proses untuk menghentikan mesin. Ya. Kalau matikannya misalkan pakai mati mesinnya aja, mungkin blade-nya masih berputar. Tapi ini blade-nya langsung ngerem, langsung diam, ya, tidak bergerak sama sekali. Jadi prosesnya ketika tahu ada benda yang bukan materialnya, maka ada bagian pemutus sehingga menghentikan pengereman, ya. Cakramnya itu langsung dijepit agar cakramnya tidak bergerak lagi gitu. Nah, 5 milisecond. Ya, bayangin nih kecepatan 5 milisecond sebelum terkena tangan 5 milisecond langsung berhenti gitu. Lebih cepat 10 kali daripada airbag ya. Kalau di mobil kita ada airbag ketika terjadi kecelakaan, sebelum kita terbentur, airbag itu sudah ngembang supaya kita tidak terbentur benda-benda keras, dashboard, setir. Tapi alat ini ya 10 kali lebih cepat daripada bagaimana kecepatan airbag sebelum kita membentur. Nah,
Oke, itu. Terus, eh mana lagi ya? Nah, nanti banyak ya di ini contoh-contoh lain ya bisa dicari di YouTube. Kalian buat aja machine safeguarding itu banyak tayangan-tayangan ada di YouTube. Oke, kita lanjut. Matching guarding self assessment. Bagaimana kita menilai matching guarding yang sudah ada gitu ya. One of the most effective ways to ensure the matching are properly guard is to conduct periodic self assessment. Jadi supaya kita tahu safeguarding yang sudah ada ini selalu bisa menjamin atau memberikan protect keamanan ya, kita harus melakukan penilaian secara periodik. Masih mampukah safeguarding ini untuk memprotek atau mencegah terjadinya kontak antara pekerja dengan mesin? This self-assessment can be conducted by safety personnel, supervisor, or employees. Cara mengasesmennya, menilainya itu bisa kita sediakan sendiri ya, bisa oleh orang safety, oleh supervisor maupun para pekerja itu sendiri. Yang jelas, coba dilihat, are all machine that might expose people to rotating parts, nip point, flying chips, spark, flying particle, or other similar hazard properly guarded? Yang jelas, coba lihat mesin tersebut ini memungkinkankah orang atau pekerja terpapar dari benda-benda yang terbang, benda-benda yang ini poin, bagian-bagian celah-celah antara dua bagian benda yang akan memotong, akan terkena serpihan-serpihan dari permesinan tadi, ya, atau apapun bahaya yang bisa ditimbulkan dari si mesin ini. Apakah ini bisa terlindungi atau enggak? Atau bisa terprotek enggak orangnya? Kita bisa menilai. Are all machine power transmission belts and the nip point they create properly guarded? Apakah semua mesin yang punya tenaga ya, yang diaktifkan dengan permesinan ya, baik itu rantainya, baik itu beltsnya, dan titik-titik nip pointnya itu bisa tertutupi atau tidak mengakibatkan masuknya celah untuk terjadinya kontak. Nah, ini kita bisa self assessment, kita bisa menilainya sendiri. Ya. Kayak biasa tuh kalau di sepeda ya, di sepeda motor itu rantai itu biasanya rantai itu agar tidak selip entah masuk kain, masuk jari, itu kan ada penutup rantainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Apakah ada penutupnya enggak sehingga baik itu rantai, baik itu belt maupun nip pointnya bisa tertutup dan terlindungi. Apakah semua mesin ya located less than 7 feet above the working level properly guarded? Apakah mesin tadi ini berada di atas kurang lebih ya 7 kaki di atas lantai kerja? Nah, kalau mesin tadi ini terlalu tinggi ya posisinya 7 kali 3 2 meteran ya. Berarti kan cukup sedikit berbahaya ya kalau berada posisi lebih tinggi karena kita tidak bisa melihat secara jelas. Jangan-jangan nanti kita mengoperasikan meraba-raba ya tangan kita menjadi kontak dengan mesin. Are all hand tools and other hand operated equipment inspected regularly for hazardous condition? Apakah peralatan-peralatan yang di mesin tadi ini ya alat-alat bantunya itu sudah dicek, sudah diperiksa apakah cukup baik daripada kondisi yang berbahaya? Jangan-jangan nanti mesinnya bagus, cuman alat pendukungnya yang nggak bagus. Saat tadi kayak kita mendorong mesin
pemotong kayu supaya tangan kita nggak masuk ke tangan, kita pakai alat dorong. Nggak taunya alat dorongnya rusak, misalkan lagi kita dorong rusak, kita tiba-tiba terdorong, tangan kita malah kena tangan atau kena mesin. Nah, ini juga kita bisa lihat apakah hand tools atau hand operated lainnya memungkinkan itu diperiksa dan dicek apakah kondisinya membahayakan atau tidak. Nah, yang berikutnya bahaya mekanik, ya, kita bisa mengantisipasi dengan cara membuat sistem feeding and ejection, ya. Feeding itu artinya pemberi umpan. Kalau tadi material kayu yang dipotong melalui gergaji, ya, kita dorong dia, nah itu namanya memfeeding, memberikan umpan material untuk si mesin. Nah, karena punya resiko kalau kita dorong, kita memberikan mesin itu tadi material yang harus dia kerjakan, ini beresiko kita akan terikut, ya, terikut memberikan material masuk ke dalam mesin, terikut tangan-tangannya kita. Nah, maka feeding and ejection, kalau ejection hasil yang dikeluarkan, ya. Kalau feeding sesuatu yang dimasukkan ke dalam mesin. Feeding and ejection system can be effective safeguard is properly designed and used. Jadi didesain, dirancang sesuatu yang bagus dan dapat digunakan. Agar apa? Tidak menjadi feeding tadi, ya, kita memberikan material tidak ikut kita-kitanya, sehingga kita tidak terjadi kontak. Ya, salah satunya dengan cara automatic feed, ya, dibuat secara otomatis. Apakah dengan ban conveyor jalan sendiri, ya, apakah dengan proses dari atas ke bawah secara gravitasi, nggak perlu lagi kita yang memasukkan. Nah, sistem feedstock to machine from rolls, ya, dari roda, ya seperti conveyor, ya. Automatic feed eliminate the need for operator to enter the danger zone. Dengan adanya roda berjalan ini, material akan jalan sendiri melalui bantuan roda berjalan. Tidak perlu kita yang mendorong, kita yang membawa, sehingga kita tidak perlu kontak, kita terhindar dari zona bahaya dari si mesin. Semi-automatic feed system use a variety of approach for feeding stock to the machine. Kalau tadi pakai alat conveyor, ban berjalan itu secara otomatis, ya, kita bisa pakai secara semi otomatis, ya. Bisa dari atas secara gravitasi, ya. Jadi material akan dioperasikan oleh si mesin. Kalau sudah satu, nanti material yang lainnya turun secara otomatis, gitu, ya. Nah, itu bisa juga semi automatic feed. Nah, ada juga automatic ejection, sistem eject the work pneumatically or mechanically. Jadi ketika benda itu udah keluar, jangan tangan kita yang ngambil untuk mengeluarkan benda, tapi benda tadi itu setelah diproses sama mesin, mesin akan mendorongnya keluar secara otomatis. Baik dia secara pneumatik, dorongan, maupun secara mekanis, apakah digeser, diturunkan, atau apa namanya, keluar dari mesin terus melalui gravitasi, seluncuran, dan sebagainya. Nah, itu agar apa? Biarkan material yang keluar dari mesin keluar dengan sendirinya, bukan tanpa operasi kita atau operasi si operator. Sehingga operator dengan mesin punya jarak yang cukup agar terhindar dari zona bahaya. Advantage of either approach is that operators don't have to reach into danger zone. Ini keuntungannya apa? Operator tidak perlu sampai atau berada di zona bahaya. Semi-automatic ejection, yaitu sistem eject the work using mechanism that are activated by operator. Memang ini tidak secara otomatis, tapi bukan manusia, tapi manusianya yang mengoperasikan sesuatu, ya, biasa misalkan menggunakan alat tarik, ya, menggunakan troli untuk penampungan, bukan kita yang tampung, dan sebagainya. Nah, ini menggunakan mekanisasi atau sesuatu yang diaktifkan oleh si operator.
Jadi bukan operatornya langsung. Ya. Yang berikutnya, karena dunia makin canggih, teknologi makin canggih, peralatan manufacturing makin canggih, uh, revolusi industri makin tinggi, sudah jarang menggunakan operasi manusia, sudah banyak menggunakan robot. Nah, robot itu juga bukan tidak ada bahayanya ya. Robot juga punya bahaya. Maka OSA ya merequire bahwasanya dalam melaksanakan pekerjaan industri di menggunakan sistem robot, maka ada robot safeguard atau perlindungan proteksi keselamatan dari robot. Intinya apa? Secara umum ya ada 3 poin, yaitu entrapment of a worker between a robot and a solid surface. Ya, itu jangan sampai ada pekerja yang terjebak di antara gerakan robot dengan benda-benda keras lainnya. Nah, misalkan seperti kita lihat itu di gambar, robot berputar. Berputarnya robot mengenai para pekerja. Nah, pekerja di sebelahnya misalkan dinding, ya, dinding, sehingga robot berputar dan dia kena dinding sehingga dia terjepit. Atau yang gambar kedua, ya, mesin atau robot mengeluarkan sesuatu, gerakan pistonnya atau gerakan lengannya yang mengenai para pekerja, yang di belakang pekerja ini misalkan tembok, sehingga dia juga ikut terjepit. Jadi entrapment of worker between a robot and a solid surface. Jangan sampai ada bagian antara robot, kita berada di antara robot dengan benda-benda keras lainnya, sehingga kita terjepit. Impact with a moving robot arm, ya, akibat dari apa? Dari gerakan-gerakan robot, ya. Gerakan maju mundurnya robot, berputarnya robot. Yang ketiga, impact with object ejected or dropped by the robot. Misalkan robot mengangkat sesuatu, terus robot melepaskan. Nah, kita berada di bawah atau di area yang si robot ini bekerja, ya, melepaskan sesuatu atau menjatuhkan sesuatu. Robot ini nggak tahu kalau itu di bawah ada kita, ada pekerja. Ya, dia tahunya begitu algoritmanya menurunkan sesuatu, misalkan dia mengambil, ya, terus sampai dia pada posisi apa-apa, terus dia melepaskan. Nah, tahu-tahu di bawah ada orang, ya. Nah, OSA merequire, ya, pedomannya adalah bahaya robot juga akibat dari impact sesuatu yang dijatuhkan atau yang dikeluarkan oleh si robot. Nah, sehingga perusahaan yang mengaktifkan robot harus memperhatikan 3 poin penting ini. Karena ini yang biasanya berkaitan atau punya relevansi terhadap kecelakaan kerja di tempat kerja yang ada robotnya. Berikutnya, masalah hazard mekanisasi ini atau hazard mekanik, yaitu dengan melakukan prosedur LOTO, lock out, take out, yaitu lock out itu mengunci, take out itu memberi kesan, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang lagi rusak, maka dikunci sistem agar ketika kita sedang memperbaiki tidak ada yang mensabotase tiba-tiba menghidupkan atau diberikan peringatan, jangan dinyalakan, jangan dioperasikan, sedang diperbaiki. Nah, ini adalah prosedur lock out take out. Ya, agar apa? Menjamin mesin yang berbahaya itu udah dimatikan agar tidak terjadi dampak atau korban kepada orang lain yang sedang melakukan perbaikan. Ini biasa sering terjadi misalkan di bengkel, ya. Di bawah bengkel itu kan kadang ada mekanik, ya, lagi ngerjain mesin di bawah. Tahu-tahu kunci itu nyangkut di kotak. Nah, kalau ada orang iseng, nah, itu dengan sengaja dia ngidupin, ngeng gitu, ya. Oh, kalau mesinnya itu ada apa nama persneling yang masuk ketika dia starting, ya,
itu akan membuat mobil itu kan bergerak. Padahal di bawah ada orang kerja. Nah, dengan cara apa? Dikunci, di, di lock, ya. Jangan sampai ada orang mengaktifkan. Oh Pak, nggak cuma diaktifkan, bisa aja ada orang iseng dorong-dorong, tahu-tahu di bawah itu ada orang kerja. Mereka dibuat take out, ya. Jangan diapa-apain atau jangan didorong atau diberi tanda segitiga dan sebagainya. Itulah prosedur yang disebut untuk mencegah adanya yang menyalakan atau mengoperasikan sesuatu yang sedang dimatikan, sengaja dimatikan agar tidak ada yang menyalakan. Sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Kalau udah selesai baru take out-nya, lock out-nya dilepas. Prosedurnya apa? Secara umum, mengidentifikasi sumber energi kalau dia berkaitan sama listrik misalkan. Berarti di mana sumber energinya? Melalui panel listrik. Di panel itu dikunci atau dimatiin, terus dibuat label, jangan dinyalakan. Atau tadi mobil, ya sumber energinya di mana? Itu ada di starter, ya di starternya itu dikunci dan dibuat take out. Yang kedua, mengisolasi dan mematikan sumber energi. Ya, tadi matikan semuanya. Kalau berkaitan sama listrik, ada peralatan yang koslet, nah matikan sumber listriknya. Gitu. Mengunci dan memberi tanda bahaya pada sumber energi dan memastikan efektivitas atau isolasi tersebut secara efektif bisa mengisolasi energi. Nah, pencegahannya apa? Pencegahannya semua operator harus dilatih dalam pengoperasian dan perawatan mesin yang aman. Semua operator alat berat harus dilatih dalam prosedur darurat ketika terjadi kecelakaan. Semua karyawan harus tahu cara mengaktifkan kontrol darurat. Dan juga berarti harus mengetahui di mana kontrol berada dan bagaimana mengaktifkannya. Sering-sering melakukan inspeksi, maintenance, adjustment, repair, and kalibrasi dari safeguard yang sudah dibuat agar dapat dikerjakan secara reguler atau secara berkala. Nah, jangan nanti safeguard yang sudah ada, ya udah sekali dibuat tapi tidak dipeduliin seterusnya. Yang mana tahu sudah tidak bagus lagi, sudah rusak, sudah tidak aktif, atau sudah tidak berfungsi lagi. Nah, ini sering diinspeksi dan di maintenance. Pengawas harus memastikan bahwa pelindung diterapkan dengan benar saat mesin digunakan. Jangan ada pelindung tapi tidak dipakai. Ini biasanya kayak di mesin Gerindra, ya, Gerindra itu sebenarnya ada pelindung, cuman para tukang itu katanya males. Nah, susah melihat apa yang lagi di Gerindra karena kalau pakai pelindungnya. Atau biasa kipas, ya. Kipas itu kan ada jaring-jaring besinya. Nah, itu kan sebenarnya safeguard agar tangan kita tidak kena bilah baling-baling kipas. Nah, kadang tidak dipakai, tidak dipasang. Jika ada karyawan yang menonaktifkan atau merusak atau menghilangkan harus didisiplinkan dengan tepat. Peringatan agar tidak banyak atau tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama. Tim operator, dua atau lebih operator dari sistem yang sama harus dilatih dalam teknik koordinasi yang bagus dan penggunaan perangkat yang tepat untuk mencegah aktivasi dini oleh anggota tim. Jangan nanti misalkan operatornya ada 3, ya. Yang satu sedang memperbaiki, yang satunya lagi buru-buru untuk mengaktifkan. Padahal yang satu sedang memperbaiki. Karena dia ngeliat, loh ini mesin kok mati kan? Terus tiba-tiba dia nyalain. Jadi harus berkoordinasi. Tolong operator satu ini lagi ada rusak, tolong amankan sumber, jangan dinyalain dulu dan pastikan jangan ada yang menyalakan sebelum ini selesai. Nah, harus jangan sampai malah tim yang tidak terkoordinasi dia nggak tahu itu udah selesai atau belum, malah dia nyalakan sehingga mengakibatkan kontak antara pekerja yang sedang memperbaiki dengan mesin yang sedang diperbaiki. Operator harus dilatih dan diawasi untuk memastikan benar bahwa mereka berpakaian dengan benar, rambut yang panjang, longgar, dasi, cincin itu tidak diperbolehkan karena itu dapat menjadi tertarik, ya. Baju yang longgar itu mudah tertarik mesin, ya, mudah kesedot, ya, dasi, apalagi rambut. Maka biasanya tuh baju orang pekerja tuh bajunya wear pack. Wear pack tuh bajunya
ngepas ya, dari tangan sampai kaki itu bajunya satu, jadi tidak terpisah antara atas dengan yang bawah, jadi semuanya menyatu jadi satu. Agar apa? Tidak ada rumbai-rumbai. Yang rumbai-rumbai inilah yang dapat mesin, kalau di dekat mesin nanti bisa kejepit, kalau mesinnya berputar itu bisa menggulung dan menarik. Kalau dia berambut panjang dia disuruh pakai cap ya, pelindung kayak orang lagi ramas itu ya, dia pakai pelindung atau suruh pakai topi. Nah, supaya apa? Itu tidak terurai, tidak masuk ke dalam mesin sehingga tersedot atau tertarik sama mesin. Jalan pintas yang melanggar prinsip dan praktek keselamatan harus dihindari. Tekanan tenggat waktu seharusnya tidak pernah menjadi penyebab praktik kerja yang tidak aman. Jangan sampai, ayo buru-buru cepat ini, kita mau kerja produksi nih, ayo segera nyalain. Ini jangan. Nah, jalan pintasnya apa? Ya udah diakalin aja dulu. Karena kalau diakalin dulu, ya bukannya menyelesaikan masalah, ya malah takutnya menimbulkan masalah baru. Seperti prinsip di awal, jangan sampai sesuatu menimbulkan masalah baru. Karyawan yang ingin bekerja di sekitar mesin tetapi tidak mengoperasikannya harus diberitahu tentang prosedur darurat yang harus diambil ketika kecelakaan terjadi. Kalau ada orang lain, ya dia tidak bagian itu, tapi kalau terjadi apa-apa, dia dikasih tahu apa yang harus dia lakukan. Oh, ketika terjadi percikan api, ini bukan sengaja, ini pasti ada bahaya, jadi kamu harus segera padamkan, misalkan gitu. Jangan nanti, wah itu kok ada api, oh ya mereka lagi memperbaiki, mungkin ya ada api-apinya, karena itu bagian dari prosedur kerja. Tapi dikasih tahu, memperbaiki ini tidak ada unsur menggunakan api, tidak ada menggunakan percikan api. Jadi kalau terjadi percikan api ya, itu dipastikan adalah bahaya. Jadi dikasih tahu apa yang harus dia lakukan untuk pencegahan darurat gitu. Basic programnya ya, mesin itu harus diatur secara sistematis dan komprehensif, harus dirawat, harus diperiksa ya. Program perusahaan terkait perlindung keselamatan setidaknya punya kebijakan pengamanan yang merupakan bagian dari kebijakan keselamatan dan kesehatan di seluruh perusahaan. Nah, mesin-mesin tadi itu perusahaan punya kebijakan harus memiliki safeguarding atau pelindung keselamatan dari seluruh mesin yang ada. Itu menjadi kebijakan perusahaan. Nah, analisis bahaya mesin, harus ada orang yang bisa menghitung, menganalisis seberapa besar bahaya ini mesin, melakukan lockout takeout, melatih karyawan mendokumentasikan dan mengaudit keamanan secara berkala. Nah, ini basic program sebuah perusahaan untuk dapat melindungi mesin, ya, maka ini adalah kebijakan umumnya. Nah, jika terjadi problem, maka kira-kira apa actionnya? Misalkan, machine is operating without the safety guard. Mesin beroperasi tanpa alat pelindung. Actionnya apa? Stop machine immediately. Hentikan mesin segera. And activate the safeguard. Dan aktifkan segera pelindung mesinnya. Misalkan pelindungnya copot. Ya, matikan mesin. Ya kan? Segera matikan mesin dan ambil pelindungnya, tutup lagi. Pasang lagi. Nah. Maintenance worker is cleaning a machine that is operating. Problemnya, para pekerja melakukan perawatan saat mesin lagi hidup. Maka stop machine immediately and lock out or take out. Ya, matikan mesin dan buat take out. Jangan sampai dia menyala sedang dilakukan maintenance. Visitor to the shop is wearing a necktie as he observes a letter in operation. Ini kayak pengunjung ya. Pengunjung menggunakan necktie-nya kalung ya, saat dia sedang melakukan operasi di latte ini kulit ya. Latte ini mesin bubut ya. Mesin bubut sedang beroperasi. Jadi datang pengunjung melihat-lihat ini apa? Oh, ini mesin bubut ya. Tapi dia menggunakan kalung ya. Saat melakukan observasi, nah ini apa actionnya?
immediately pull the visitor. Tarik secara cepat si visitor, si tamu pengunjung tadi, tarik ke belakang. Dan menyuruh dia untuk remove the tie. Keluarkan atau lepas si kalungnya atau dasinya. Ya. An operator is observe disabling a guard. Operator sedang melakukan pengamatan atau mengobservasi pelindung yang tidak benar, ya. Maka stop operator, hentikan si operator. Secure the guard and take disciplinary action. Jadi stop si operatornya disuruh stop, amankan pelindungnya dan kasih peringatan kepada si operator bahwasanya kamu nggak boleh, udah tahu di situ tidak benar guardnya, kok malah kamu jalan-jalan di situ, kok kamu ngecek-ngecek. Nah, seharusnya kamu stop mesinnya dulu, pasang dulu, baru kamu observasi gitu. Nah, dan diberikan teguran, ya. Nah, nanti silakan dibaca saja. Ini beberapa problem ya yang sedikit singkat terjadi di bagian permesinan dan apa actionnya. Thank you for being saving today. Nah, akan ada banyak problem-problem di bagian permesinan dan akan ada banyak juga upaya-upaya atau action-action ketika kita tahu di situ ada permasalahan. Nah, kalian coba cari ya, ya cari aja, entah itu di berita, entah itu apa, sehingga apa sih yang biasanya, misalkan ada problem ketika seseorang bekerja dengan permesinan, terus kira-kira seharusnya apa gitu ya. Nah, dalam bentuk apa ya ini? Ya, dalam bentuk kita diskusi aja lah. Jadi pekan depan atau pertemuan berikutnya kita coba diskusi kira-kira apa yang didapatkan. Oh, Pak, saya dapat berita bahwasanya sering ada seperti ini menjadi masalah. Rekomendasinya atau actionnya seharusnya seperti ini dan seperti ini. Itu silakan di survei aja atau dicari aja literaturnya atau bacaannya atau artikelnya dan sebagainya. Oke, itu materi kita hari ini. Ada yang mau mendiskusikan? Halo? Masih ada nggak orangnya nih? Jangan-jangan saya ngomong sendiri, teriak-teriak sendiri, orangnya sudah menghilang. Masih ada Pak. Masih Pak. Masih ada Pak. Masih ada Pak. Masih ada Pak. Masih ada Pak. Kalau masih ada, coba kita tanya Bertila Ikania. Halo, Bertila Ikania. Iya, Pak. Siapa? Wah, kamu lagi di jalan. Kok saya dekat jalan, Saya Pak? dekat jalan, Pak. Oh, kosan di dekat jalan. Bukan kosannya jalan-jalan. Enggak, Bapak. Emang Enggak, sampai Pak. Emang sama jalan. Oh, seharusnya kosan nggak dekat-dekat jalan, takut ditabrak nanti kosannya nanti. Oke, Bertila, hari ini kita tadi apa yang kita pelajarin, Bertila?
belajar safety mesin, Apa? Safety mesin. safety mesin, Apa itu? Safety mesikal. Apa? ini Pak apa safety dari apa namanya mesin Nggak perhatiin berarti. Guspina Lutfi Taningrum. Iya Pak. Nah, coba kasih tahu tadi si Bertila tadi kira-kira common injuries yang terjadi akibat dari hazard mekanik apa aja? Itu bukan Pak, cutting and tearing, crushing. Oke, ya sudah benarlah beberapa. Loh ini kok makin berkurang nih orangnya dari 80 jadi 62 ini. 61. Waduh. Ini orang-orang yang menghindar takut ditanya nih biasanya nih. Orang lain. Raka Sofyan. Nah, ini kita coba tanya sama mana Raka. Iya, Pak. Ya, salah satu prosedur supaya kita bisa selamat dari mechanical hazard apa, Raka? Sebentar, Pak. Bisa selamat dari mechanical hazard itu salah satu caranya kita ini, Pak, apa namanya, menciptakan ada alat-alat yang diciptakan untuk safety gitu, Pak. Jadi kalau misalnya ada kayu nih, Pak, kayu yang dipotong, terus ketika misalkan kayu yang dipotong itu jadi gerindanya itu berhenti gitu, Pak. Ya, itu salah satu contoh atau tipe, tapi ininya apa? Apa ya bukan program ya, apa namanya? Kategorinya apa itu? Safeguarding ya, safeguard. Oh, Raka. Oh, salah satu adalah safeguarding atau perlindungan mesin. Kalau nanti tipenya apa, atau contohnya apa, atau jenisnya apa, tuh baru tadi salah satu yang disebut. Selain safeguarding, Agnes Partisia apa yang namanya? Itu Agnes, yang satu nama Agnes Nenggolan, tapi ini yang saya panggil Agnes Particia. Iya Pak. Gimana Pak? Nah, tadi kata si Raka itu meskipun dia tadi salah nyebutin itu nama safeguard. Contoh yang lain apa? Atau upaya yang lain apa? Prosedur yang lain. Sebentar Pak. Sebentar mau kemana? Nanya Google. Lama, lama Agnes. Usman Jordi.
Ya Pak. Nah, kalau tadi si Raka salah satunya safeguarding, salah satu yang lain apa cara ya, supaya tercegah dari bahaya mekanikal? Radio frekuensi device Pak. Gimana? Radio frekuensi device tersebut. Nah, itu jenis dari safeguard. Tapi prosedur supaya terhindari dari atau terproteksi dari bahaya mekanikal, tadi safeguard, terus ada satu lagi, apa namanya? Ada namanya LOTO, Lock Out, Take Out. Ya, Usman ya. Ya Pak. Anindya, mana Anindya? Anindya Anissa Agung. India, tanda-tanda orang yang ghosting. Ketua kelas lah, ketua kelas. Susi, mana Susi? Hadir, Pak. Nah, Susi, salah satu atau coba yang Susi tahu tadi jenis-jenis atau tipe-tipe safeguarding. Yang ini bukan Pak, apa? Point operation yang gitu-gitu. Adding facts, and smarts. Kan itu kan akibat dari atau jenis bahayanya ini adalah jenis safeguardingnya agar tidak terjadi flying chip, spark, objektil tadi. Upayanya apa? Tadi adalah safeguarding. Nah, salah satu safeguarding apa gitu? Tadi contohnya ada kipas angin, ya, itu berputar tuh baling-balingnya tuh. Nah, kita bisa kontak, resikonya kontaknya apa? Kita bisa kontak tangan kita kena baling-baling. Nah, perlu di safeguarding. Nah, apa safeguardingnya? Jenis safeguarding apa? Nah, kan upayanya kan supaya dia tidak tangan kita tidak kena blade-nya, tidak kontak langsung, tidak terpercik sesuatu terbang flying chip ya, misalkan dia teriris-iris, benda-benda yang teriris terus yang diiris itu terbang kemana-mana. Nah, kita safeguarding. Nah, salah satu jenis bentuk safeguarding apa? Ya, kalau Susi bingung, coba kita minta bantuan ketua kelas satunya, Hafiz Zurohmansyah. Iya Pak, hadir Pak. Nah, coba bantu Susi. Susi itu sedang bingung dia. Salah satu contoh atau contoh dari safeguarding apa? Two hand switch gak sih Pak? Ya, two hand switch ya, dua tangan tombol ya. Apa itu, Hafiz? Two hand switch. Hand switch, two hand control. Apa itu? Ini Pak. Jadi
pengoperasian mesin dengan menggunakan dua tangan atau dua jari seperti itu. Ya. Mesin dioperasikan dengan mengaktifkan kedua tangannya sama-sama di tombol pengaktifan agar memastikan mesin bekerja tanpa tangan ada di dekat point of operationnya. Kalau salah satu aja tangannya yang menekan tombol, maka mesin tidak beroperasi. Karena diduga khawatirnya akan ada satu tangan lagi berada di point of operation, sehingga kedua tangannya harus dipastikan tidak berada di point of operation dengan cara dua tangannya harus sama-sama menekan tombol atau menekan switch, atau dua tangan kontrolnya ada di bagian aktivator. Ya, Hafiz ya. Jangan cuma tahu sebutin namanya aja tapi nggak tahu apa isinya, apa bentuknya. Siapa? Ya. Nanti kalau ditanya di ujian nanti cuma tahu two hand control, apa itu two hand control, malah nggak terjawab nanti. Oke, ada yang mau bertanya? Ini 20 orang menghilang nih, kabur nih. Dari tadi 181, ini sekarang tinggal 60 orang. Sudah kalau oke, Hafiz, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Kelas kita kapan? Kira-kira? Kita kelas pengganti itu kelas pengganti yang minggu lalu ya? Iya Pak. Nanti aja habis lebaran aja. Baik Pak. Atau mau sambil lebaran pertama? Tuh, jangan Pak. Oh jangan. Ya udah deal aja kita, kapan maunya? Ya kalau maunya habis lebaran. Ya udah. Bentar, saya Nanti mau kasih informasi dulu. Saya itu 15, 16, 17. 18 itu dalam perjalanan. 18 itu hari Kamis. 17 saya masih cuti. Berarti ya tanggal 10, 7 ini lagi. Berarti kita mulai mungkin di tanggal 24 kuliahnya ya. Aktif balik ke kampus, misal kuliah kelas offline-nya di tanggal 24. Oke, Raka, silakan. Izin bertanya Pak, untuk absensi gimana ya Pak? Kamu mau dibuat hadir atau mau buat nggak hadir? Hadir Pak. Oke. Ya, minggu ini kita hadirkan semua. Terima kasih Pak. Nah, ini balik lagi nih. Tadi 60, sekarang 69.